warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami yang berjudul Tanggung Jawab Mahasiswa dalam Mengamalkan Nilai Pancasila. Observasi ini kami susun sebagai bagian dari tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan tujuan melihat secara langsung bagaimana mahasiswa mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan kampus maupun lingkungan sosial. Laporan ini disusun oleh saya Raffi Alfaris Yasdianto dengan NIM 240170022 dan dua rekan saya Muhammad Rizky Febrian dengan NIM 240170024 dan Muhammad Rasya Islami Putra dengan NIM 240170015. Baik, saya akan membacakan presentasi dari kelompok kami. Yang pertama dimulai dari pendahuluan observasi Pancasila. Terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, latar belakang. Pancasila membentuk karakter warga negara. Mahasiswa sebagai agen perubahan harus mengamalkan nilai-nilai ini. Yang kedua, ada tujuan observasi. Mengetahui pemahaman, menganalisis tanggung jawab, dan mengidentifikasi kendala mahasiswa dalam mengamalkan Pancasila. Yang ketiga, ada manfaat observasi. Meningkatkan pemahaman, evaluasi penerapan, dan kesadaran sosial mahasiswa. Yang keempat, ada rumusan masalah. Bagaimana pemahaman, tanggung jawab, dan kendala mahasiswa dalam mengamalkan Pancasila. Baik, di slide selanjutnya ada pengertian dan nilai-nilai Pancasila. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, terdiri dari 5 sila. Tujuannya mewujudkan kehidupan adil, makmur, dan damai. Sila Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun nilai-nilai Pancasila yang mencakup hubungan dengan Tuhan, sesama negara dan alam, menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Dari sila pertama yaitu syukur, toleransi, hormat keyakinan. Sila kedua, keadilan, HAM, dan empati. Sila ketiga, persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, demokrasi, musyawarah, dan mufakat. Dan sila yang terakhir yaitu sila yang kelima, keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan. Slide selanjutnya ada yaitu peran mahasiswa dalam mengamalkan Pancasila. Yang pertama ada teladan bagi bangsa. Mahasiswa menjadi contoh dalam menjaga persatuan, toleransi, dan keadilan. Yang kedua ada aktif sosial, mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan kemanusiaan dan sosial. Selanjutnya ada agen perubahan, yaitu mendorong perubahan positif dengan mengedepankan keadilan dan kebijaksanaan. Di tantangan pengamalan Pancasila. Dalam proses pengalaman nilai-nilai Pancasila, kami menemukan bahwa mahasiswa menghadapi beberapa tantangan utama yang mempengaruhi bagaimana nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Perbedaan pandangan. Mahasiswa seringkali dihadapkan pada perbedaan agama, ideologi, dan pandangan politik. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi persatuan, terutama jika tidak disikapi dengan sikap toleransi dan saling menghargai. Yang kedua, individualisme. Tantangan kedua adalah sikap individualisme. Sebagian mahasiswa cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadi dan material sehingga mengabaikan kepentingan sosial dan nilai-nilai kebersamaan yang sebenarnya menjadi inti dari Pancasila. Ketiga, kurang pemahaman. Tantangan terakhir adalah pemahaman yang dangkal terhadap Pancasila. Banyak mahasiswa belum memahami Pancasila secara menyeluruh, sehingga sulit untuk mengaplikasikan nilai-nilainya dalam kehidupannya. Metode observasi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berarti fokus utamanya adalah memahami fenomena secara mendalam, bukan pada pengukuran angka
tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan perilaku serta pengalaman subjek. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif yang dipilih secara proporsional, artinya dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, yaitu berasal dari berbagai jurusan atau data yang diperoleh dari beragam dan representatif. 4. Teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui beberapa metode, yaitu wawancara online, observasi dokumentasi, dan studi dokumentasi yang dilakukan melalui Google Form. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan informasi secara mendalam dan fleksibel. 4. Teknik analisis data. Data yang diperoleh dianalisis dengan beberapa tahapan, yaitu pengorganisasian data, coding atau pengkategorian data, analisis tematik untuk menemukan tema-tema utama, dan akhirnya penarikan kesimpulan berdasarkan temuan. 5. Validitas data. Untuk menjamin keakuratan data, dilakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipercaya. Hasil observasi awal. Pada tahap awal observasi, kami menemukan bahwa mayoritas responden menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap isu yang kami amati. Jika kita lihat pada grafik, terdapat 3 kategori tingkat kepedulian. Yang pertama, sangat peduli. Ini merupakan kategori dengan jumlah responden terbanyak, yaitu sekitar 18 orang. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa benar-benar memperhatikan dan terlibat aktif terhadap isu yang dibahas. Yang kedua, cukup peduli. Jumlahnya lebih sedikit, sekitar 7 responden. Mereka menunjukkan perhatian namun tidak seintens kelompok pertama. Yang ketiga, kurang peduli. Kategori ini paling sedikit, hanya sekitar 2 responden. Artinya hanya sebagian kecil mahasiswa yang kurang menunjukkan perhatian terhadap isu tersebut. Kami juga mencatat bahwa beberapa responden memberikan kritik dan saran yang konstruktif, yang menjadi masukan berharga untuk pengembangan lebih lanjut secara keseluruhan. Data ini memberikan gambaran yang representatif mengenai kondisi dan harapan mahasiswa terhadap isu yang diamati. Baik, setelah pemaparan poin-poin yang telah dijelaskan oleh teman saya, masuklah kita pada poin kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil observasi dan analisis, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memegang peran yang sangat penting dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa bukan hanyalah agen perubahan, tetapi mahasiswa juga teladan moral dan etika yang mencerminkan nilai-nilai dasar negara. Penguatan karakter berbasis Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk pribadi yang berdaulat, adil, dan beradab. Agar nilai-nilai Pancasila dapat terus dihidupkan di kalangan mahasiswa, kami memberikan beberapa saran berikut. 1. Aktif mengikuti kegiatan yang berbasis nilai Pancasila, baik sosial maupun organisasi. 2. Mendorong pendidikan karakter di lingkungan kampus. 3. Menciptakan ruang diskusi dan dialog yang terbuka dan instruktif. 4. Menjadikan pribadi yang adil, menghargai perbedaan, dan menolak intoleransi. 5. Menggunakan media sosial secara bijak untuk menyebarkan semangat bangsa. Was there